Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizar sebagai pembicara pertama dari tim kontra menyatakan menolak mosi Dewan ini percaya bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Sebelum masuk ke argumentasi, izinkan saya menjelaskan posisi tim kami. Tim kontra tidak mendukung perusakan lingkungan. Kami sepakat bahwa lingkungan harus dijaga. Namun, kami menolak penggunaan kata tidak boleh karena kata tersebut bersifat mutlak dan tidak memberikan ruang bagi negara untuk mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat. Bagi tim kami, pembangunan ekonomi adalah proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, industri, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, mengorbankan lingkungan bukan berarti merusak lingkungan secara sembarangan, melainkan adanya dampak lingkungan yang terbatas, terukur, dan disertai upaya pemulihan demi kepentingan yang lebih besar. Dewan Juri yang terhormat, argumen pertama kami adalah bahwa pembangunan ekonomi merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bank Dunia, sekitar 23,9 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Jutaan masyarakat masih membutuhkan pekerjaan, pendapatan yang layak, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan maupun yang lainnya. Semua itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, pembangunan jalan, pelabuhan, bendungan, serta kawasan industri, pembangkit listrik, fasilitas umum memang memerlukan lahan. Namun pembangunan tersebut juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika pembangunan dibatasi secara mutlak dengan alasan tidak boleh mengorbankan lingkungan, maka masyarakatlah yang pertama kali akan merasakan dampaknya melalui berkurangnya kesempatan kerja dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Lebih daripada itu, kita juga harus melihat kenyataan bahwa negara berkembang seperti Indonesia, tanah air kita sendiri ini juga masuk berada dalam tahap membangun. Masih banyak daerah yang membutuhkan akses jalan yang layak, listrik, air, dan jaringan komunikasi hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Seluruh pembangunan tersebut tentu membutuhkan ruang dan memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itu, tidak realistis apabila kita menuntut agar pembangunan sama sekali tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Yang seharusnya dilakukan adalah memastikan setiap pembangunan dilaksanakan secara bertanggung jawab melalui analisis dampak lingkungan, pengawasan yang ketat, penanaman kembali atau revitalisasi, serta berbagai upaya pemulihan setelah pembangunan selesai. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Inilah alasan mengapa tim kontra menolak mosi yang menggunakan kata tidak boleh secara mutlak, karena pada praktiknya negara membutuhkan fleksibilitas untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Demikian penyampaian argumentasi dari saya selaku pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya, argumentasi kami akan dilanjutkan oleh pembicara kedua yang akan membantah argumentasi dari tim afirmasi, serta pembicara ketiga yang akan mempertegas dan menyimpulkan posisi tim kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bangga sebagai tim kontra. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk Dewan Juri yang terhormat, tim pro dan tim kontra yang saya banggakan. Saya Rama Fernando selaku pembicara kedua dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah datang hari ini dengan narasi optis yang indah di atas kertas, namun buta terhadap realitas ekonomi global. Mereka menuntut agar tidak mengorbankan lingkungan demi ekonomi. Namun, kami dari tim oposisi dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus menjadi prioritas absolut dan kompromi lingkungan dalam batasan tertentu dan adalah harga yang tak terhindar demi menetaskan kemiskinan. Kami mendefinisikan ulang perdebatan ini. Ini bukan tentang merusak
bumi secara sengaja, melainkan tentang skala prioritas bagi negara berkembang. Perut yang lapar tidak bisa diberi makanan dengan udara yang bersih semata. Mereka membutuhkan lapangan kerja, infrastruktur, dan industri. Dewan Juri yang terhormat, kelestarian lingkungan adalah sebuah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh negara-negara yang sudah mapan secara finansial. Berdasarkan hakiki kebutuhan manusia, manusia harus memenuhi kebutuhan mendasar mereka terlebih dulu. Pangan, sandang, papan sebelumnya memikirkan isu-isu yang lebih tinggi seperti keberlanjutan lingkungan. Realitas lapangan kerja adalah ketika sebuah negara melarang pembukaan lahan untuk industri atau membatasi penggunaan energi fosil yang mudah demi alasan lingkungan yang terjadi dalam perlambatan ekonomi. Dampak lapangan kerja menyempit, angka pengangguran meningkat, dan kemiskinan struktural semakin dalam. Kesimpulan dari saya adalah menolak pembangunan ekonomi demi lingkungan sama saja dengan mengorbankan generasi manusia saat ini demi masa depan yang masih belum pasti. Kami percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kelestarian lingkungan yang hakiki adalah dengan menjadi kaya terlebih dulu dalam teori ekonomi. Mekanisme kurva. Pada tahap awal pembangunan, degradasi lingkungan memang akan meningkatkan seiring pertumbuhan ekonomi. Namun ketika pendapatan per kapita sebuah negara telah mencapai titik tertentu, grafik degradasi tersebut akan berbalik turun. Mengapa demikian? Karena negara kaya yang memiliki modal, sains, dan teknologi untuk mengadai riset energi terbarukan, pembangunan sistem pengelolaan limbah yang canggih, dan penerapan regulasi hijau tanpa takut kelaparan. Jika membatasi pertumbuhan ekonomi sejak awal, negara-negara berkembang akan terjebak dalam trap atau kemiskinan abadi, di mana mereka tidak akan pernah memiliki modal untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan. Mosi ini tidak adil bagi negara-negara berkembang. Negara-negara maju di barat telah menikmati revolusi industri selama beratusan tahun dengan membakar batu bara dan merusak lingkungan mereka untuk menjadikan sekaya sekarang. Ketika negara berkembang baru mulai teruskan ekonominya untuk menyejahterakan rakyat, negara maju memaksakan standar lingkungan yang ketat. Ini adalah bentuk kolonialisme hijau. Mengapa negara berkembang harus menanggung beban moral global dan menahan laju pertumbuhan ekonominya, sementara rakyat mereka masih berjuang melawan stunting dan ketidakadilan listrik. Pembangunan ekonomi adalah hak berdaulatkan setiap bangsa untuk mengajar ketertinggalan. Ketika Dewan Juri ini percaya bahwa lingkungan tidak boleh dikorbankan sama sekali, maka pemerintah akan melahirkan regulasi-regulasi yang mencekik sektor swasta di investasi. Skenario buruk dari semua itu tadi adalah biaya kepatuhan lingkungan yang tinggi akan membuat iklim investasi menjadi tidak tertarik. Investor akan memindahkan modal ke negara-negara lain yang lebih longgar. Industri domestik collapse, pendapatan pajak negara makin menurun sangat tajam, dan pemerintah tidak akan memiliki anggaran untuk membangun fasilitas publik seperti contohnya rumah sakit dan sekolah. Pada akhirnya masyarakat miskin pula yang akan paling menderita. Dewan Juri yang terhormat, memilih lingkungan adalah mengorbankan ekonomi adalah sebuah kebijakan yang etis dan tidak realistis. Pembangunan ekonomi bukanlah musuh dari lingkungan, melainkan alat dan solusi jangka panjang untuk menyelamatkan lingkungan itu sendiri melalui akumulasi kekayaan dan teknologi. Oleh karena itu, demi pengatasan kemiskinan, demi keadilan sosial, dan demi masa depan ekonomi yang kuat, mosi ini harus ditolak. Terima kasih, bangga menjadi tim kontra. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aira Taharani selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan memperkuat kembali argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami serta membuktikan mengapa tim pro belum berhasil mempertahankan mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sejak awal perdebatan kemungkinan tim pro sudah akan menyudutkan kami seolah-olah tim kami mendukung kerusakan lingkungan. Padahal jelas-jelas hal tersebut tidak benar. Di sini kami sangat mendukung pelestarian lingkungan, tetapi yang kami tolak adalah kata tidak boleh yang bersifat mutlak pada mosi kita pada pagi hari ini. Dunia nyata membutuhkan keseimbangan, bukan larangan yang bersifat mutlak. Pembicara pertama kami juga telah menjelaskan bahwasanya pembangunan ekonomi merupakan kebutuhan mendesak bagi negara berkembang. Pembangunan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan. Bank Dunia sendiri juga telah mencatat bahwasanya sekitar 23,9 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Artinya, jutaan masyarakat Indonesia masih membutuhkan lapangan kerja dan kenaikan pendapatan. Selain itu, pendapatan Indonesia juga tercatat pada angka 5% yang artinya masih sangat rendah sekali. Yang menunjukkan bahwasanya pembangunan ekonomi masih tetap menjadi motor utama dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kondisi tersebut, menghentikan atau membatasi pembangunan secara mutlak justru beresiko memperlambat upaya pemberantasan kemiskinan.
Pembicara kedua kami juga telah membuktikan bahwasanya tidak ada pembangunan yang benar-benar tanpa dampak lingkungan, tanpa dampak merusak lingkungan. Bahkan, rumah sakit sekalipun juga masih membutuhkan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pertanyaannya, bukan apa saja dampak yang muncul, tapi bagaimana kita bisa mengelola dampak tersebut. Dewan juri yang terhormat, tim afirmasi juga mungkin sudah berkali-kali akan menawarkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin hal tersebut terdengar bertujuan baik, namun mereka gagal membuktikan bahwasanya konsep tersebut dapat diterapkan secara sempurna dalam semua kondisi, khususnya di negara berkembang. Bahkan, OECD saja sudah menjelaskan bahwasanya Indonesia berhasil mengangkat jutaan masyarakat keluar dari kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, meski mereka masih menghadapi tantangan lingkungan. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah bukannya menghentikan pembangunan ekonomi, tetapi memperbaiki tata kelola lingkungan seperti reboisasi, teknologi yang masih ramah lingkungan, serta penegasan hukum dari pemerintah. Selain itu, United Nation Development Program atau UNDP juga telah menegaskan bahwasanya pembangunan berkelanjutan punya tiga pilar utama yang sama-sama penting, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara tim afirmasi hanya mengedepankan satu pilar saja, yaitu lingkungan, tanpa memikirkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat yang jika terabaikan akan terjadi dampak seperti apa. Dewan juri yang terhormat, tim afirmasi akan terus berbicara mengenai kerusakan lingkungan, tetapi mereka tidak pernah menjelaskan konsekuensi apabila pembangunan ekonomi diperlambat. Ketika investasi menurun, maka akan terjadi pengangguran yang meningkat, kemiskinan bertambah, bahkan kesejahteraan masyarakat juga akan terhambat. Maka yang paling terdampak adalah masyarakat kecil kita. Bukankah kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah? Inilah perbedaan mendasar antara kedua tim kami, yaitu tim afirmasi dan juga tim oposisi. Kondisi ideal itu masih sulit diterapkan secara nyata. Sebaliknya, tim kami menawarkan solusi yang tentunya lebih realistis, seperti pembangunan ekonomi tetap berjalan, tetapi dampak lingkungan tetap harus kita tekan sekecil mungkin melalui regulasi ketat, pengawasan pemerintah, juga pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, perdebatan hari ini bukanlah kita memilih antara mana yang lebih baik antara lingkungan ataupun ekonomi. Tetapi, perdebatan hari ini adalah apakah pembangunan ekonomi tidak boleh sama sekali mengganggu kelestarian lingkungan. Kami menolak kemutlakan tersebut karena dalam praktiknya selalu ada kompromi yang harus kita korbankan demi mencapai kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, tim afirmasi gagal membuktikan bahwasanya larangan mutlak dalam mosi ini realistis. Sebaiknya, tim kami telah membuktikan bahwa pembangunan ekonomi terkadang memerlukan pengorbanan lingkungan yang terbatas, terstruktur, serta disertai tanggung jawab pemulihan lingkungan kembali. Berdasarkan seluruh argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, pembicara kedua, serta saya selaku pembicara ketiga, di sini kami ingin mengajak para dewan juri yang terhormat untuk menolak mosi. Dewan ini percaya bahwasanya pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, rekan berpikir saya dari tim pro, serta rekan berpikir saya dari tim kontra. Sebagai pembicara penyimpul dari tim kontra, saya akan menjelaskan mengapa tim kami lebih layak memenangkan perdebatan kita pada pagi hari ini. Dewan Juri yang terhormat, perdebatan ini pada dasarnya bukan tentang apakah lingkungan penting atau tidak. Kedua tim sama-sama sepakat bahwa lingkungan harus dijaga. Maka dari itu, perbedaan mendasarnya terletak pada satu hal. Apakah pembangunan ekonomi tidak boleh sama sekali mengorbankan kelestarian lingkungan? Tim afirmasi memilih posisi yang lebih idealis. Mereka ingin pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan sama sekali. Namun, mereka gagal membuktikan bahwa hal tersebut dapat diutarakan dalam dunia nyata. Sebaliknya, tim kami menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi adalah kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Jutaan masyarakat masih membutuhkan pekerjaan, pendapatan, infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Semua itu hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, perbandingan pertama yang harus dilihat adalah realitas versus idealisme. Tim afirmasi akan menawarkan kondisi ideal bahwasanya pembangunan harus berjalan tanpa mengorbankan lingkungan. Namun, belum tentu mereka bisa menjelaskan bagaimana jalan raya, bendungan, pelabuhan, kawasan industri, serta pembangkit listrik dapat dibangun tanpa adanya penggunaan lahan serta sumber daya alam. Sementara itu, tim kami menawarkan pendekatan yang lebih realistis. Kami mengakui bahwa pembangunan dapat menimbulkan banyak dampak bagi lingkungan, tetapi dampak tersebut masih bisa kita minimalkan, diawasi dan dipulihkan melalui berbagai kebijakan yang bertanggung jawab pastinya. Perbandingan kedua adalah dampaknya terhadap masyarakat. Apabila mosi ini diterapkan secara mutlak, banyak proyek yang akan terhambat. Akibatnya, investasi akan berkurang, lapangan pekerjaan menyusut, dan pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Dampak tersebut secara langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Sebaliknya, modal yang ditawarkan tim kami tetap memungkinkan pembangunan berjalan sambil menjaga lingkungan melalui reboisasi, penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan pastinya. Dewan Juri yang terhormat, pada akhirnya tim afirmasi hanya berhasil membuktikan bahwa lingkungan itu penting. Namun, itu bukanlah inti pada perdebatan kita pada pagi hari ini.
Tim kontra berhasil membuktikan bahwasannya larangan mutlak dalam mosi ini tidak realistis untuk diterapkan. Yang dibutuhkan bukanlah menghentikan pembangunan demi lingkungan, melainkan menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan secara bersamaan. Karena tim kami lebih realistis, lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam dunia nyata. Maka dari itu kami sekali lagi mengajak Dewan Juri yang terhormat untuk memenangkan tim kontra dan menolak mosi kita pada hari ini. Bangga menjadi tim kontra.